Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian di rumah? Semoga anak-anak selalu sehat, selalu semangat, selalu rajin belajar, dan selalu bahagia. Karena bahagia adalah salah satu wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi siswa MTS Negeri 4 Banyuwangi yang menyaksikan video pembelajaran ini, silakan tulis komentar nama, kelas, dan nomor absen supaya saya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Anak-anak juga bisa like, share, dan subscribe ya. Di video sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian iklan, ciri-cirinya, syarat, dan manfaatnya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya tentang pengertian slogan. Saya harap setelah anak-anak menyaksikan video pembelajaran ini, anak-anak bisa mengerti apa itu slogan, kemudian bagaimana ciri-cirinya. Mari kita bahas berikut ini. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Bisa juga dikatakan sebagai prinsip utama gitu ya, prinsip utama dari suatu produk, kemudian suatu usaha, suatu organisasi dan sejenisnya. Nah, slogan itu sering disebut juga dengan moto atau semboyan. Jadi moto, semboyan, slogan itu sama. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Jadi bentuk slogan itu singkat, padat, dan jelas ya. Biasanya slogan itu dibuat untuk mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu, baik itu membeli maupun menaati aturan yang telah dibuat dalam suatu organisasi atau masyarakat gitu ya. Karena slogan itu dibuat untuk mengajak seseorang, karena itulah kata-kata di dalam slogan itu dibuat pendek tapi mengandung makna yang tegas gitu ya. Kita bahas saja ciri-cirinya supaya lebih paham. Ciri slogan yang pertama, terdiri atas beberapa kata saja dan menarik karena tujuannya adalah agar mudah diingat. Oke, tadi disampaikan bahwa slogan itu adalah kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan gitu ya. Ciri yang pertama itu terdiri atas beberapa kata saja dan menarik. Kenapa dibuat pendek kemudian menarik? Agar mudah diingat oleh masyarakat. Karena tujuan utama slogan seperti itu, agar mudah diingat. Jika masyarakat ingat, maka masyarakat akan terbiasa menaati atau mengikuti apa yang dikatakan di dalam slogan. Ciri slogan yang kedua, menjelaskan tentang sesuatu. Apakah itu suatu produk atau layanan masyarakat. Jadi maksudnya menjelaskan di sini ini bukan menjelaskan secara rinci ya. Jadi kata-kata di dalam slogan itu dapat mewakili suatu produk atau layanan kepada masyarakat. Nanti kita bahas di contohnya. Kemudian ciri slogan yang ketiga, slogan juga bisa berupa semboyan sebuah organisasi atau masyarakat. Jadi semboyan itu hal yang dipegang teguh gitu ya. Jadi prinsip yang dipegang teguh, yang diyakini gitu, namanya semboyan. Contohnya saja, misalnya tiada hari tanpa prestasi. Nah, tiada hari tanpa prestasi itu masuk pada slogan. Jadi slogan itu kata-katanya begitu ya. Apakah boleh slogan itu ada gambarnya? Boleh. Tetapi yang ditekankan di sini slogan itu adalah kata-kata. Bisa berupa slogan pendidikan, berarti yang berhubungan dengan pendidikan. Kemudian ada slogan kesehatan, berarti berhubungan dengan kesehatan. Kemudian
ada slogan lingkungan, berhubungan dengan lingkungan, kata-kata atau kalimat pendek menarik yang dipakai berhubungan dengan lingkungan hidup. Kemudian ada slogan advertensi ya. Slogan itu bisa berisi produk begitu, produk, slogan dagang gitu ya, produk, slogan iklan seperti itu. Berikut ini saya contohkan beberapa slogan sesuai dengan jenisnya. Jadi yang pertama itu slogan dagang ya. Jadi biasanya slogan perdagangan itu ada di iklan produk. Kalau anak-anak nonton televisi pasti nonton iklan gitu ya. Nah, di iklan itu ada slogannya. Jadi setelah kalimat-kalimat yang panjang, kalimat-kalimat iklan yang panjang biasanya diakhiri dengan adanya slogan. Misalnya ini iklan susu dan kau ya. Slogannya aku dan kau suka dan kau. Aku dan kau suka dan kau. Nah, itu slogan. Slogan ini mewakili produknya gitu ya, mewakili produk susu dan kau. Terus kemudian lagi misalnya orang pintar minum tolak angin. Nah, biasanya slogan itu ada di akhir iklan gitu ya. Karena di penjelasan iklan kemarin saya katakan bahwa di dalam iklan itu biasanya terdapat slogan, karena slogan itulah yang mudah diingat oleh masyarakat dan yang menarik masyarakat agar mau membeli, mengonsumsi atau mengikuti apa yang disampaikan di dalam iklannya. Jadi slogan itu tujuannya memengaruhi gitu ya. Contoh lagi misalnya iklan botol, iklan air mineral, Le Minerale, beda segarnya, bukti terlindung mineralnya. Nah, itu juga ada lagi yang terkenal ini, Sprite. Kemarin sudah saya singgung ya, Sprite nyatanya nyegerin. Nah, yang disampaikan itu adalah slogannya saja. Nyatanya nyegerin itu dapat mewakili produknya gitu ya. Ketika orang mengingat kata-kata nyatanya nyegerin, berarti akan teringat dengan produknya yaitu Sprite gitu ya. Contoh slogan berikutnya slogan kesehatan. Jadi yang pertama misalnya merokok membunuhmu gitu. Maksudnya berarti jangan merokok gitu ya. Karena di dalam rokok terdapat banyak racun yang nantinya cepat atau lambat akan menyebabkan penyakit yang bisa membunuh seseorang gitu. Kemudian slogan kesehatan lagi misalnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ini terkenal sekali. Jadi daripada berobat, daripada sampai sakit, yang mending cek dulu, jaga-jaga supaya tidak sakit gitu. Jadi berusaha menjaga kesehatan diri masing-masing. Kemudian ayo perangi narkoba. Jadi sekarang narkoba merajalela. Jadi sebagai generasi muda, anak-anak harus memerangi narkoba. Jangan sampai barang itu masuk ke diri kita, karena itu akan berbahaya sekali, bisa menyebabkan kematian juga. Terus ada slogan juga yang terkenal, slogan kesehatan. Menurut saya ini lebih masuk ke iklan, slogan layanan masyarakat ya. Jadi ada slogan KB, ayo ikut KB, 2 anak cukup. Jadi 2 anak cukup itu slogan KB, slogan layanan masyarakat. Terus kemudian slogan yang berhubungan dengan pendidikan. Slogan yang berhubungan dengan pendidikan. Gantungkan cita-cita setinggi mungkin, jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Kemudian membaca adalah membuka jendela dunia. Buku adalah jendela dunia. Tiada hari tanpa prestasi. Ya, seperti itulah.
Intinya yang berhubungan dengan dunia pendidikan ya. Slogan lingkungan juga sama. Slogan lingkungan berarti berhubungan dengan lingkungan. Misalnya hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Terus kemudian biru langitku, hijau bumiku. Karena lingkungan sehat ya, jadi langitnya biru, buminya hijau. Nah ini ada lagi, sayangi pohon baru pacar. Jadi jangan mikir pacaran dulu. Kalau bisa jaga lingkungan, baru bisa jaga pacarnya. Kemudian slogan lingkungan berikutnya, kami hidup, kamu hidup. Jadi jika pohon hidup, manusia juga akan hidup. Artinya sebagai manusia kita harus menjaga kelestarian pohon, kelestarian hutan gitu ya. Oke, itu contoh-contoh slogan, jadi silakan dipahami. Intinya adalah slogan itu kata-katanya ya, gambarnya itu hanya penunjang. Jadi supaya slogan itu menjadi lebih menarik. Contohnya tadi, hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Di situ ada orang menanam pohon di bumi, gambarnya ada tangan gitu ya. Itu yang membuat menarik gitu. Gambar itu juga akan mendukung daya ingat seseorang tentang slogan yang disampaikan. Sampai di sini silakan dipahami tentang slogan. Jadi seperti itu, apabila ada pertanyaan silahkan tanya langsung via WA di nomor saya yang kalian miliki. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita berdoa bersama, semoga COVID-19 segera pergi, segera musnah gitu, sehingga kita bisa sekolah seperti biasa, beraktivitas dengan normal. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.